Jika laga ini dimaksudkan sebagai ujian penting, maka Christian Cifu harus mengulang pada sesi berikutnya. Inter tumbang di Stadion Maradona, di mana motivasi dan kualitas Napoli asuhan Antonio Conte menjadi pembeda. Jika di babak pertama Inter masih bisa merasa dirugikan oleh keputusan penalti yang diberikan wasit Maurizio Mariani dan membuat Napoli unggul, di babak kedua mereka justru membayar mahal dua kesalahan defensif besar yang berujung pada 2 gol tambahan, yang membuat sia-sia penalti Hakan Çalhanoğlu yang sempat membuka peluang kebangkitan. Selain itu, ada juga momen ketegangan emosional saat terjadi keributan besar di depan bangku cadangan Napoli, yang tampaknya berdampak pada mental para pemain Inter. Tak lama setelah itu, Anguissa mencetak gol ketiga untuk tuan rumah, sebuah pukulan telak yang membuat Inter tak mampu bangkit lagi. Dengan hasil ini, berakhir sudah rentetan 7 kemenangan beruntun Inter. Cifu kini harus melakukan evaluasi serius sekaligus menunggu kabar terbaru soal kondisi Henrikh Mkhitaryan yang keluar di babak pertama karena masalah otot. Pada menit ke-61 dalam laga Napoli versus Inter, setelah terjadi kontak antara Denzel Dumfries dan Matías Oliveira, situasi panas pecah di depan bangku cadangan Napoli. Di sana terjadi adu mulut antara Antonio Conte dan Lautaro Martinez, dua sosok yang beberapa tahun lalu juga pernah berselisih ketika masih sama-sama di Inter, tepatnya usai pergantian pemain dalam laga melawan Roma. Saat itu, keduanya tampak berdamai secara bercanda dengan menirukan gerakan tinju di Appiano Gentile, namun rupanya masih ada luka lama yang belum benar-benar sembuh. Pertengkaran itu kembali muncul tadi malam ketika Lautaro melontarkan kata kasar kepada mantan pelatihnya, menyebut Conte cagon, pengecut. Conte membalas dengan isyarat tangan seolah berkata terus saja bicara, yang kemudian dijawab dengan ucapan keras dari Lautaro. Bicara apa? Dasar! Beberapa pemain berusaha melerai ketegangan di antara keduanya, dan pada akhirnya wasit Maurizio Mariani memberikan kartu kuning kepada Antonio Conte. Maurizio Mariani ditunjuk oleh AIA sebagai wasit untuk memimpin laga Napoli versus Inter, pertandingan pekan ke-8 Serie A. Wasit asal Aprilia itu dibantu oleh 2 asisten, Bindoni dan Bassini, sementara Airoldi bertugas sebagai wasit keempat. Di ruang VAR terdapat Marini dan Pezzuto, masing-masing bertugas sebagai VAR dan AVAR. Insiden penting pertama terjadi tak lama sebelum pertandingan memasuki menit ke-30, ketika Mariani, atas sinyal dari asistennya sekitar 10 detik kemudian, memberikan penalti untuk Napoli akibat kontak ringan antara Mkhitaryan dan Di Lorenzo. Dari tayangan terlihat bahwa kapten Napoli justru tampak sengaja mencari kontak dengan membuka langkah kakinya. Kinerja Mariani selain kesalahan pada keputusan penalti dinilai sangat membingungkan. Pada menit ke-43 babak pertama, ia justru memberi kartu kuning kepada Di Lorenzo alih-alih Gilmour yang sebenarnya melakukan tackle terlambat. Gilmour sendiri baru menerima kartu kuning di akhir babak pertama karena pelanggaran taktis terhadap Dumfries. Di babak kedua, kepemimpinan Mariani sedikit membaik karena tidak ada insiden besar yang terlalu sulit untuk diputuskan. Keputusan memberikan penalti untuk Inter setelah tinjauan VAR di lapangan dinilai tepat. Namun, secara keseluruhan, kesalahan dan kelalaian dalam pengeluaran kartu kuning terlalu berat untuk menilai kinerjanya sebagai memuaskan. Masalah pada otot fleksor paha kiri. Itulah alasan yang memaksa Henrikh Mkhitaryan meninggalkan lapangan pada menit ke-32 dalam laga Napoli versus Inter, setelah insiden penalti yang secara tidak sengaja melibatkannya. Kondisi pemain asal Armenia itu, menurut keterangan klub, akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan. Peristiwa yang paling mencolok adalah penalti itu. Saya menilai keputusan wasit tersebut benar-benar tidak bisa dipahami. Begitulah analisis yang disampaikan BP Marotta, Presiden Inter, kepada Inter TV setelah kekalahan di Stadion Maradona melawan Napoli, laga yang juga ditentukan oleh penalti tidak sah yang diberikan kepada juara bertahan Serie A itu. VAR tidak turun tangan, wasit berada di posisi yang baik,
Tetapi justru seorang asisten yang posisinya lebih buruk yang ikut campur. Lanjut pimpinan tertinggi Nerazzurri itu. Itu adalah keputusan yang salah dan membuat jalannya pertandingan berubah arah. Namun hari ini tim menunjukkan kepribadian yang besar meski kalah. Ya, tapi kita juga harus memberi penghargaan kepada Napoli. Pertandingan ini harus membantu kami memahami sikap seperti apa yang harus diambil saat menghadapi tim seperti mereka. Para pemain sudah memberikan yang mereka bisa. Kami hanya bisa berterima kasih kepada mereka. Setelah kekalahan pahit di Stadion Maradona, pelatih Inter Milan Christian Chifu memberikan tanggapan usai laga melawan Napoli. Dalam wawancara dengan Inter TV, Chifu menyebut pertandingan tersebut sebagai pertandingan yang sebenarnya. Menurut Chifu, Inter tampil baik, terutama di babak pertama, di mana mereka menciptakan banyak peluang dan 2 kali mengenai tiang gawang. Namun setelah sempat tertinggal, timnya kehilangan keseimbangan di babak kedua hingga kebobolan 2 gol. Ia menambahkan bahwa skuadnya sempat bereaksi, tetapi energi mereka banyak terbuang karena terlibat adu argumen dengan bangku cadangan lawan. Setelah Napoli mencetak gol ketiga, Chifu menilai pertandingan praktis sudah berakhir. Meski demikian, pelatih asal Rumania itu menegaskan pentingnya menjaga mentalitas positif. Ia menilai kekalahan ini tidak boleh menghapus kerja keras dan hal-hal baik yang telah dicapai tim sejauh ini. Chifu menegaskan bahwa Inter harus segera fokus pada pertandingan berikutnya dan siap bangkit. Menutup komentarnya, Chifu mengatakan bahwa bermain lagi dalam waktu dekat merupakan cara terbaik untuk memulihkan semangat. Ia yakin Inter adalah tim yang kuat dan telah membuktikan ketangguhannya, baik di musim-musim sebelumnya maupun di musim ini. BP Marotta menjadi sosok pertama dari kubu Inter yang tampil di depan mikrofon DAZN untuk memberikan komentar langsung usai kekalahan dari Napoli. Ia memulai dengan menyinggung insiden kontroversial terkait penalti yang diberikan kepada tuan rumah. Kehadiran saya di sini adalah bentuk kontribusi saya bagi sistem ini, karena saya sendiri juga bingung dan tidak bisa memahami, ujar Presiden Inter itu. Terlepas dari fakta bahwa Napoli memang melegitimasi kemenangannya dalam 20 menit terakhir, insiden penalti itu menjadi faktor penentu yang mengubah keseimbangan pertandingan, dan keputusan itu berawal dari penilaian seorang asisten wasit. Kadang VAR yang turun tangan, kadang asisten. Padahal dari tayangan terlihat wasit berada di posisi yang sangat baik, tak ada yang bisa melihat lebih jelas darinya. Namun 6 detik kemudian, penalti diberikan karena intervensi asisten. Saya pikir situasi seperti itu justru seharusnya melibatkan VAR agar lebih jelas. Sejak momen itu, arah pertandingan berubah total. Tapi sekali lagi, Napoli memang pantas menang di setengah jam terakhir. Pemain-pemain kami sudah memberikan yang terbaik dan kami memberi hormat kepada pemenang. Tentang suasana hati tim setelah pertandingan, Marotta menjawab, "Sudah saya katakan, kemenangan Napoli muncul terutama karena insiden tersebut. Setelah itu mereka menegaskan kemenangan dengan skor 3-1, jadi tak banyak yang bisa diperdebatkan. Namun soal penalti, itu adalah penilaian tersendiri. Rocky pernah bilang cukup dengan penalti kecil, jadi silahkan Anda menilai sendiri. Saya membaca komentar dari jurnalis-jurnalis terkemuka, bahkan Marili dari pihak Anda mengatakan itu bukan penalti. Karena itu saya merasa perlu berbicara. Kami ingin kejelasan, agar ada definisi pasti tentang apa itu rigorino. Saya pribadi mendukung wewenang utama wasit di lapangan. Jika asisten yang berjarak 30 meter dengan sudut pandang terbatas ikut campur, maka wasit tidak seharusnya mudah terpengaruh. Apakah insiden itu mengubah jalannya pertandingan? Menurut saya ya. Saat jeda suasana ruang ganti dipenuhi rasa kecewa dan kemarahan. Jelas sekali bahwa keputusan itu mempengaruhi jalannya laga. Mungkin saja Napoli tetap akan menang, tapi saya hanya berbicara berdasarkan kronologi pertandingan. Tentang insiden kecil antara Conte dan Lautaro, Marotta menutup dengan singkat. Itu dinamika di lapangan. Saya tidak tahu apakah mereka sudah saling menjelaskan atau belum, tapi saya tidak ingin memperpanjang soal itu. Pelatih Inter, Christian Chifu berbicara dalam konferensi pers setelah kekalahan timnya dari Napoli. Kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami, dan dalam beberapa momen kami berhasil melakukannya, ujar Chifu. Kami cukup lama mengendalikan pertandingan, tapi sayangnya saat jeda kami tertinggal 1 gol. Di babak kedua, kami kehilangan sedikit keseimbangan. Meski kebobolan gol kedua, kami hampir bisa kembali ke permainan, namun gagal menjaga ketenangan dan konsistensi. Kami membuang banyak energi dengan berdebat dengan bangku cadangan mereka, sehingga tidak bisa mengekspresikan permainan kami. Gol ketiga adalah akibat dari hilangnya kejernihan berpikir. Kami kebobolan lewat situasi mudah, padahal unggul jumlah pemain.
Tentang penalti kontroversial, Kifu menjawab, menanyakan kepada siapa? Kami harus menunggu mereka yang berbicara. Kami tidak boleh terbawa frustrasi. Seharusnya kami tetap fokus pada permainan tanpa membuang energi. Karena keputusan-keputusan seperti itu di luar kendali kami. Kami harus fokus pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Sisanya hanya buang energi percuma. Menanggapi komentar Antonio Conte terhadap BP Marotta, Kifu berkata, klub berhak melakukan apapun yang mereka anggap benar. Saya sebagai pelatih, demi konsistensi, tidak akan datang ke sini untuk mengeluh. Karena saya punya martabat dan pendekatan yang berbeda dari kebanyakan orang. Saya tidak tertarik membangun reputasi atau menunjukkan betapa hebatnya saya. Para pemain hanya harus fokus bermain. Saya sedang mencoba mengubah budaya itu, tapi sejauh ini saya masih berjuang sendirian. Kita terbiasa mengeluh dan mencari pembenaran, padahal kita harus berkembang. Selama saya di sini, saya akan terus berjuang melakukan itu, tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Tentang pertahanan tim yang sempat kesulitan, Kifu menjawab, kita harus terus bekerja dan tidak membuang semua hal baik yang telah kita bangun. Kekalahan ini jelas menyakitkan, karena pertandingan ini penting dan kami ingin memenangkannya. Tapi tim ini selalu bisa bangkit, menemukan kembali semangat dan kepercayaan diri. Dan saya yakin kali ini pun demikian. Saya tidak melihat Acerbi mengalami kesulitan besar. Kami hanya memberi terlalu banyak ruang. Dan itu memudahkan Napoli yang bermain dengan umpan langsung. Tapi saya tidak melihat penderitaan yang berlebihan. Analisis saya saat ini mungkin belum sepenuhnya akurat. Besok setelah menonton ulang, mungkin pandangan saya berbeda. Tapi saya melihat tim yang berusaha mendominasi, lalu kehilangan fokus dan keseimbangan. Menutup pernyataannya, Kifu menolak anggapan bahwa kekalahan ini mengingatkan pada hasil 1-3 di Roma pada musim pertama Inzaghi. Analisis saya sudah jelas, kami tidak mencari balas dendam. Kami adalah tim berpengalaman dengan pemain-pemain internasional yang berkualitas. Di babak pertama kami tampil bagus, lalu kehilangan arah karena terlalu bernafsu untuk membalas. Kami kehilangan kejernihan, tapi ini tim yang selalu bisa menemukan dirinya kembali, dan saya yakin kali ini pun akan begitu.